Because I want people in the future to be able to hear my voice. He'll either be tagged as the creator of Bitcoin or he'll be tagged as a scammer. Sebuah sistem ekstraksi yang membutuhkan kegagalan manusia. Industri keuangan modern tidak berkembang untuk menciptakan pemerataan, stabilitas, atau kebebasan finansial. Ia berkembang sebagai mekanisme alokasi modal berbasis seleksi, di mana hasil akhirnya selalu sama. Modal terkonsentrasi pada minoritas yang mampu bertahan melewati siklus kehancuran yang berulang, sementara mayoritas secara bergiliran tersingkir dengan keyakinan bahwa kegagalan mereka bersifat personal. Kripto tidak mengganggu pola ini. Kripto hanya mempercepatnya, membuka akses lebih luas kepada publik yang sebelumnya tidak diizinkan masuk ke dalam mekanisme spekulatif tingkat tinggi, lalu membiarkan hukum seleksi bekerja tanpa penyangga institusional, tanpa jeda, dan tanpa perlindungan psikologis. Kesalahan terbesar bukan terletak pada kurangnya edukasi teknis, melainkan pada asumsi bahwa pasar adalah arena kompetisi setara. Asumsi ini tidak pernah benar, baik di keuangan tradisional maupun di kripto. Pasar bekerja sebagai sistem hierarkis dengan distribusi akses yang timpang, akses terhadap informasi, kecepatan eksekusi, kedalaman modal, serta kemampuan menahan kerugian jangka panjang. Individu dengan modal terbatas tidak bersaing dengan individu bermodal besar dalam permainan yang sama. Meskipun mereka berdiri di grafik harga yang identik, mereka berada dalam kelas risiko yang berbeda sejak awal. Dalam sistem seperti ini, kesalahan kecil bersifat fatal bagi satu pihak, sementara kesalahan besar hanya bersifat sementara bagi pihak lain. Ini bukan ketidakadilan moral, melainkan konsekuensi struktural dari desain pasar. Upaya untuk menunjuk satu nama, satu institusi, atau satu konspirasi besar adalah refleks psikologis untuk menyederhanakan sistem yang terlalu kompleks untuk disalahkan secara langsung. Namun kekejaman pasar tidak tergantung pada koordinasi rahasia atau niat jahat kolektif. Ia muncul dari keselarasan insentif. Market maker memperoleh keuntungan dari spread dan volatilitas, bukan dari keberhasilan peserta. Exchange memperoleh pendapatan dari volume transaksi, leverage, dan likuidasi, bukan dari profitabilitas jangka panjang pengguna. Hedge fund dan institusi besar memperoleh keuangan dari kemampuan menunggu, bukan dari akurasi prediksi. VC dan insider memperoleh keuntungan dari perbedaan waktu masuk dan keluar, bukan dari keberhasilan produk jangka panjang. Tidak satupun dari aktor ini perlu bersekongkol. Selama sistem memberi ganjaran pada perilaku yang sama, hasil akhirnya akan selalu menyerupai eksploitasi terkoordinasi. Keuangan tradisional menyamarkan kehancuran melalui kompleksitas, regulasi bertahap, dan distribusi risiko yang tersebar dalam waktu panjang. Kripto menghapus lapisan-lapisan tersebut. Harga bergerak tanpa henti, likuidasi terjadi secara otomatis, leverage tersedia tanpa pengawasan substansial. Informasi menyebar lebih cepat daripada kemampuan manusia memprosesnya. Akibatnya, kesalahan yang di sistem tradisional membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berdampak penuh. Di kripto dapat musnahkan modal individu dalam hitungan hari atau jam. Ini bukan bentuk kebrutalan baru, melainkan percepatan dari kekerasan lama yang sebelumnya disembunyikan oleh birokrasi dan kompleksitas institusional. Setiap kehancuran besar di industri kripto mengikuti struktur yang konsisten, leverage berlebihan, ketergantungan pada arus masuk modal baru, asumsi bahwa kepercayaan publik dapat dipertahankan tanpa batas, serta keyakinan bahwa waktu selalu dapat menutupi ketidakseimbangan. FTX bukan pengecualian, ia adalah rekonstruksi cepat dari praktik keuangan lama di lingkungan tanpa rem. Penggunaan dana nasabah sebagai likuiditas internal bukan inovasi. Ia telah lama menjadi bagian dari sistem keuangan global dengan terminologi yang lebih halus dan pengawasan yang lebih lambat. Yang membuat FTX runtuh bukan kejahatan individual, melainkan fakta bahwa struktur tersebut diekspos terlalu cepat kepada publik yang belum siap melihat bagaimana sistem ini benar-benar bekerja. Kegagalan UST bukan kegagalan algoritma semata, melainkan kegagalan asumsi bahwa perilaku manusia dapat dikendalikan oleh mekanisme matematis.
Stabilitas moneter dalam bentuk apapun selalu tergantung pada kepercayaan kolektif. Ketika kepercayaan itu goyah, algoritma tidak bertindak sebagai penyangga, melainkan sebagai penguat kehancuran. Imbal hasil tinggi bukan kesalahan teknis, ia adalah insentif struktural untuk menarik likuiditas cepat. Ketika arus tersebut berhenti, sistem kehilangan fondasi psikologisnya dan runtuh secara mekanis. Ini bukan anomali, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi. Meme coin sering dianggap irasional, padahal justru ia menghilangkan lapisan kepura-puraan. Tidak ada klaim nilai intrinsik, tidak ada visi jangka panjang yang kompleks, dan tidak ada pembenaran moral. Yang tersisa hanyalah permainan waktu, perhatian, dan psikologi massa. Siapapun yang masuk melakukannya dengan asumsi implisit bahwa keuntungan hanya mungkin jika pihak lain terlambat menyadari titik keluar. Dalam hal ini, meme coin memperlihatkan logika dasar spekulasi dengan cara yang paling tidak nyaman. Kegagalan mayoritas bukan akibat kurangnya kecerdasan individual, melainkan kebutuhan sistemik. Pasar spekulatif membutuhkan partisipan yang bereaksi, bukan yang mengantisipasi. Ia membutuhkan likuiditas yang datang terlambat, bukan disiplin yang seragam. Selama sebagian besar peserta masuk dengan ekspektasi positif sum dalam sistem yang bekerja secara zero sum setelah biaya dan friksi, hasil akhirnya tidak akan berubah. Setiap siklus baru membutuhkan gelombang optimisme baru, dan setiap gelombang optimisme membutuhkan kelompok yang bersedia menanggung kerugian berikutnya. Fungsi utama mereka bukan membongkar struktur, melainkan mempertahankan partisipasi. Dengan memusatkan perhatian pada psikologi individu, kesalahan teknis, dan disiplin personal, fokus dialihkan dari desain sistemik menuju tanggung jawab pribadi. Pendekatan ini efektif karena ia benar secara parsial, namun menyesatkan secara keseluruhan. Kesalahan individu memang ada, tetapi ia terjadi dalam kerangka yang memang membutuhkan kesalahan tersebut untuk terus berfungsi. Konspirasi terbesar bukan persekongkolan rahasia, melainkan fakta bahwa sistem ini tidak memerlukan koordinasi untuk bersifat eksploitatif. Ia hanya memerlukan manusia yang konsisten dalam ketamakan, ketakutan, dan harapan akan jalan pintas. Ketika insentif diselaraskan, hasilnya akan selalu sama, bahkan tanpa niat jahat eksplisit. Kripto pada dasarnya bukanlah penipuan, bukan pula anomali sejarah keuangan. Ia adalah teknologi, dan seperti semua teknologi perubahan, dampaknya tidak ditentukan oleh klaim moral di atas kertas, melainkan oleh tingkat rasionalitas manusia yang mengoperasikannya. Blockchain, desentralisasi, dan sistem tanpa perantara membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak tersedia. Transparansi yang lebih tinggi, pengurangan ketergantungan pada otoritas terpusat, serta efisiensi dalam pertukaran nilai lintas batas. Dalam kondisi tertentu, ini adalah kemajuan nyata, namun teknologi tidak pernah membawa kebijaksanaan bersamanya. Ia hanya memperbesar karakter pengguna yang memegang kendali. Tanpa akal sehat, kripto tidak menciptakan kebebasan finansial, melainkan mempercepat kehancuran finansial. Tanpa disiplin rasional, desentralisasi tidak menghasilkan kemandirian, melainkan memindahkan tanggung jawab penuh kepada individu yang belum siap menanggungnya. Dalam ruang tanpa rem institusional, kesalahan kecil tidak diberi kesempatan untuk diperbaiki. Ia langsung dihukum. Di titik inilah kripto menjadi lebih mengerikan daripada sistem lama, bukan karena ia jahat, melainkan karena ia jujur. Ia tidak menyembunyikan konsekuensi di balik birokrasi, tidak menunda dampak melalui regulasi bertahap, dan tidak memisahkan keputusan dari akibatnya. Ia menyingkat jarak antara ilusi dan kehancuran. Masa depan kripto tidak ditentukan oleh adopsi massal, regulasi global, atau legitimasi institusional semata. Ia ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih mendasar. Apakah manusia mampu membawa rasionalitas ke dalam sistem yang memberi mereka kekuasaan lebih besar dari sebelumnya? Jika tidak, kripto tidak akan menjadi alat perubahan yang membebaskan. Ia akan menjadi versi paling efisien dari sistem lama, dengan sistem kehancuran yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih personal.